Kasus ijazah palsu Pak Jokowi akhirnya masuk babak serius karena sudah resmi dilimpahkan ke kejaksaan, yang artinya Roy Suryo dan kawan-kawan tinggal menunggu waktu saja untuk duduk di kursi terdakwa atas tuduhan yang selama ini mereka teriak-teriakan di ruang publik. Tapi yang menjadi pertanyaan besar sekarang, kenapa justru di fase krusial ini Roy Suryo memberi isyarat seolah menolak atau tidak siap untuk disidang dan malah menilai pelimpahan perkara ini tidak tepat. Kalau sejak awal merasa punya bukti kuat, kan sebenarnya pengadilan adalah tempat paling pas untuk membuktikan. Atau memang jangan-jangan ini cuma strategi klasik, akal-akalan hukum untuk menghindari penjara, sekaligus memperpanjang drama agar kasus ini terus berlanjut dan tidak pernah benar-benar selesai. Kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini memang sebenarnya sudah berjalan cukup lama, bahkan sangat lama, sangat panjang. Dari awalnya hanya lemparan opini di ruang publik, kemudian berubah menjadi laporan hukum, sampai pada akhirnya sekarang masuk ke tahap yang jauh lebih serius. Berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya apa? Artinya bagi negara perkara ini dianggap sudah cukup bukti untuk dibawa ke meja hijau. Dan ini bukan main-main, karena kalau sudah sampai tahap itu, tahap meja hijau, bukan lagi urusan debat di podcast, bukan lagi adu argumen di media sosial, tapi sudah masuk wilayah hukum yang konsekuensinya sudah sangat jelas. Sidang, vonis, dan potensi hukuman penjara. Tapi kemudian menurut saya ada sesuatu yang menarik ketika Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini kita tahu sangat lantang, percaya diri, bahkan terkesan menantang begitu, tiba-tiba memberi sinyal berbeda atas pelimpahan kasus tersebut. Ada pernyataan bahwa pelimpahan kasus ke kejaksaan itu dinilai tidak tepat. Ada kesan bahwa proses ini dianggap dipaksakan, bahkan oleh pengacaranya Refli Harun, Roy Suryo ini dinilai telah dijerat dengan pasal yang tidak relevan. Bahkan pula dikatakan ini hanya soal penyidik kepolisian yang panik saja, sehingga berkas diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan. Ini alasan-alasan yang menurut saya terlalu mengada-ngada. Ini membuktikan kebenaran kalimat yang kalah menjelaskan atau bahkan membuat alasan, sedangkan yang menang merayakan. Dari sini kita bisa melihat ada kesan seolah-olah mereka ini ya belum siap atau tidak setuju perkara ini dibawa ke pengadilan. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi penting. Kalau memang yakin tuduhan mereka ini benar, kenapa justru terlihat menolak untuk disidang? Kan ini pertanyaannya. Kalau kita tarik ke belakang sedikit saja, sejak awal kasus ini mencuat, misalnya narasi yang dibangun kan sangat keras. Tuduhan ijazah palsu bukan tuduhan yang ringan, bukan tuduhan yang main-main. Ini bukan sekedar kritik kebijakan atau perbedaan pandangan politik, bukan soal itu. Ini tuduhan serius yang menyentuh integritas pribadi seorang presiden yang sekarang memang sudah menjadi mantan, yaitu Pak Jokowi, bahkan bisa menggugurkan legitimasi kekuasaan. Artinya, orang yang melempar tuduhan seperti ini itu kan seharusnya sudah siap dengan segala konsekuensinya, termasuk konsekuensi hukum, masuk penjara. Karena di negara hukum, setiap tuduhan itu harus siap diuji di pengadilan, bukan hanya diuji di opini publik. Masalahnya sejak awal pula, saya melihat bahwa tuduhan ini itu lebih banyak hidup di ruang narasi daripada ruang bukti. Kita disuguhi oleh potongan argumen, analisis sepihak, dan asumsi-asumsi yang berulang, tapi tidak pernah benar-benar ada bukti kuat yang bisa berdiri kokoh di hadapan hukum. Dan sekarang ketika hukum benar-benar bergerak begitu, justru muncul sikap seolah-olah proses ini keliru. Ini semakin memperkuat kecurigaan yang memang sudah muncul sejak lama. Kalau memang sejak awal kasus ini itu bukan soal kebenaran, tapi soal menggiring opini publik. Menurut hemat saya, pelimpahan perkara ke kejaksaan oleh kepolisian ini kan bukan keputusan emosional. Itu sudah melalui serangkaian proses. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, kemudian pengumpulan bukti, dan gelar perkara. Polisi tidak mungkin sembarangan melemparkan berkas kalau secara formil dan material belum dianggap lengkap. Jadi ketika pihak Roy Suryo CS menyebut pelimpahan perkara ini tidak tepat, publik wajar kalau bertanya, yang tidak tepat itu hukumnya atau ekspektasi mereka yang sejak awal berharap kasus ini berhenti di tengah jalan. Nah, maka sangat wajar jika kemudian muncul dugaan yang lain. Apakah ini hanya akal-akalan untuk menghindari penjara? Atau minimal untuk memperpanjang proses supaya kasus ini tidak benar-benar selesai? Dalam praktik hukum,
Terutama di negara kita, di Indonesia, kita tahu satu hal, semakin panjang sebuah kasus, semakin besar peluang ia kehilangan momentumnya. Publik bisa bosan, isu bisa tergeser oleh isu lain, dan tekanan sosial bisa melemah. Strategi memperpanjang waktu dalam tanda kutip ini bukan hal baru. Sudah sering dipakai dalam berbagai kasus besar, terutama kasus yang sensitif secara politik. Kalau kita perhatikan pola komunikasinya begitu, pihak Roy Suryo CS ini kan tidak lagi fokus membuktikan tuduhan ijazah palsu itu sendiri, bukan. Narasinya sudah bergeser dari ijazah Jokowi palsu menjadi proses hukum yang tidak tepat. Pelimpahan ini dipaksakan katanya begitu. Atau ada kriminalisasi atau pembungkaman dan lain sebagainya. Ini pola klasik. Ketika substansi sulit dipertahankan, fokus dialihkan ke prosedur. Prosedurnya yang salah. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal teknis hukum yang rumit dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Padahal, kalau memang yakin punya bukti yang kuat, sidang justru adalah panggung yang terbaik, panggung yang tepat. Pengadilan adalah tempat paling sah untuk kemudian membuktikan kebenaran. Di sana ada hakim, ada jaksa, ada mekanisme pembuktian yang adil. Kalau tuduhan mereka benar, justru pengadilan akan membersihkan nama mereka dan membuka mata publik, mata kita semua. Tapi yang terjadi kan sekarang justru sebaliknya. Ada kesan menghindar, ada kesan nada keberatan, dan ada upaya untuk menggiring opini bahwa proses hukum ini bermasalah, tidak tepat. Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat konteks politiknya. Kasus ini muncul dan membesar di tengah suhu politik yang panas. Ada transisi kekuasaan, ada tarik-menarik kepentingan, dan ada kelompok-kelompok yang sejak awal memang tidak pernah berdamai dengan figur Pak Jokowi. Dalam konteks yang seperti ini, tuduhan ijazah palsu bisa menjadi senjata politik yang sangat efektif. Bukan karena kebenarannya, bukan, tapi karena daya rusaknya. Sekali tuduhan itu dilempar ke publik, efeknya bisa panjang. Luar biasa, meskipun nantinya terbukti tidak benar. Nah, ketika kasus ini akhirnya masuk ke tahap hukum yang serius, taruhannya berubah. Ini bukan lagi soal panggung politik atau konten viral, tapi soal tanggung jawab pribadi di hadapan hukum. Dan di titik inilah kita melihat kontras yang tajam antara keberanian di ruang publik dan kehati-hatian di ruang hukum. Di media bisa lantang, di podcast bisa percaya diri, tapi di pengadilan semuanya harus berbasis bukti, bukan asumsi. Apakah ini berarti Roy Suryo CS sedang panik? Kita tidak bisa menyimpulkan secara mutlak, tapi sikap menolak atau mempertanyakan pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan tentu menimbulkan tanda tanya besar. Karena orang yang yakin pada kebenaran biasanya justru pengen proses ini cepat selesai. Semakin cepat disidang, semakin cepat pula kebenaran terungkap. Sebaliknya, orang yang posisinya lemah itu kan cenderung ingin waktu berjalan selama mungkin, berjalan lambat, berharap ada celah, ada perubahan situasi, atau bahkan intervensi politik. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kasus ini sengaja diperpanjang agar tidak pernah benar-benar selesai? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Selama kasus ini belum ingkrah, selama belum ada putusan pengadilan, narasi bisa terus dimainkan, isu bisa terus diangkat. Dan bagi sebagian pihak, isu yang menggantung itu kan justru lebih berguna daripada kebenaran yang final. Karena kebenaran yang final itu bisa menutup semua pintu narasi. Sedangkan isu yang menggantung itu bisa dipakai kapan aja. Akan tetapi, negara hukum tidak bekerja dengan logika narasi tanpa akhir. Pada akhirnya, semua bermuara pada satu titik, sidang. Dan di sidang tidak ada lagi ruang untuk akal-akalan. Tidak ada lagi ruang untuk insinuasi. Yang ada hanya bukti, saksi, dan argumentasi hukum. Kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka konsekuensinya jelas. Dan inilah yang mungkin paling ditakuti. Bukan hanya soal penjara, tapi soal reputasi dan kredibilitas yang runtuh total. Di sisi Jokowi, menurut saya, sikap Pak Jokowi relatif konsisten. Dia tidak banyak berkomentar, tidak membalas dengan narasi-narasi yang emosional, dan menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum. Ini justru memperkuat kesan bahwa pihak yang dituduh tidak merasa perlu bermain di ruang opini. Karena bagi orang yang yakin pada posisinya, hukum sudah lebih dari cukup untuk menjadi pembela. Dan ketika hukum bergerak, bola kini sepenuhnya ada di tangan penuduh, Roy Suryo CS. Jadi apakah ini akal-akalan untuk kemudian menghindari penjara? Atau strategi memperpanjang kasus agar tidak pernah selesai? Bisa jadi keduanya.
Tapi yang jelas, publik sekarang jauh lebih kritis. Banyak orang mulai melihat bahwa kasus ini bukan lagi soal ijazah, tapi soal keberanian mempertanggungjawabkan ucapan sendiri. Karena di negara hukum, kebebasan berbicara itu selalu datang berpasangan dengan tanggung jawab hukum. Akhirnya kita semua tinggal menunggu apakah Roy Suryo CS ini benar-benar siap untuk membuktikan tuduhan mereka di pengadilan, atau justru akan terus mencari celah agar sidang tertunda. Jawabannya akan segera terlihat. Tapi satu hal yang pasti, pengadilan bukan panggung drama, melainkan tempat kebenaran diuji. Dan sekali lagi, di sana tidak ada ruang untuk akal-akalan tanpa bukti. Kalau kamu setuju bahwa kasus ini harus diselesaikan secara tuntas di pengadilan, bukan di media sosial, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tidak. Tapi oleh siapa yang paling kuat membuktikan. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini, atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kalian bisa tulis komentar atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Latifisme agar tidak ketinggalan pembahasan atau analisis-analisis politik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.